Pemirsa, bertemu kembali dengan kami di Smantripa TV. Bersama saya Francisca Fazebila dan rekan saya Hafiz Fadil Ansor, dan pada kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu kenali kandidatmu, tentukan pilihanmu. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk mewawancarai para paslon kita yang saat ini sedang geger-gegernya di Smantripa. Siapa sih yang nggak tahu gitu dengan ketiga paslon kita ini yang notabene tampan-tampan semua gitu loh. Dan nggak afdol gitu kalau kita nggak tahu apa biografi dari para paslon kita ini. Jadi gimana nih, Pis? Kita mau kenal atau nggak sih sama paslon kita ini? Ya betul sekali. Bagaimana kalau kita berkenalan dulu, dimulai dari paslon 01. Iya, 01. Terima kasih kepada Mas yang telah memberikan izin untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Putra Yasmalpa, dari kelas 11 IPA 3, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Basampe Balai. Alamat saya dari Tampan, kemudian suku saya yaitu suku Melayu. Saya sebagai calon kandidat ketua OSIS dari Partai Gepatri. Terima kasih kepada host. Perkenalkan, nama saya Dikwa Mifrizi Braja. Saya dari kelas 10 IPA 2. Saya alumni dari MTSN 2 Mukomko. Alamat saya Kambang. Saya suku Sikumbang. Saya partai dari wakil calon Gepatri. Oke, ternyata paslon kita nomor 1 itu berasal dari Partai Gepatri ya, Pis? Ya betul sekali. Lalu kita pindah ke paslon nomor 2. Baik, terima kasih pada host. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdul Rahman dari kelas 11 IPS. Asal saya dari Linggo-Sari Baganti dan saya merupakan alumni dari SMP Negeri 5 Linggo-Sari Baganti. Dan suku saya adalah suku Melayu. Saya merupakan perwakilan dari Partai PSD sebagai calon ketua OSIS. Dan rekan saya, baik, perkenalkan, nama saya Faiz Huda Bakti dari kelas 10 IPA 1, berasal dari Kambang, alumni dari SMP Negeri 1 Lengayang, suku Kampai. Wow, ternyata paslon kita dari nomor 2 itu dari Partai PSG ya. Ya, oke, kita berpindah ke paslon nomor 3. Baiklah, terima kasih pada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Perkenalkan saya Abdul Muklis dari kelas 11 IPA 2. Alamat saya Sago, merupakan alumni dari MTSN 1 Pesisir Selatan. Suku saya yaitu Melayu dan saya adalah kandidat calon ketua OSIS perwakilan dari Partai GPS. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adem Ramzami. Saya berasal dari kelas IPA 3. Saya alumni MTSN 1 Pesel. Saya berasal dari Salido, suku saya Caniago, dan saya ingin bicara sebagai wakil ketua OSIS dari Partai GPS. Dan ternyata paslon kita nomor 3 ini berasal dari Partai GPS, Hafiz. Oke, kami audien juga ingin tahu apa sih visi dan misi kalian untuk menjadi ketos dan wakil ketos nantinya. Bagaimana kalau kita tanya dulu kepada paslon nomor 01 tentang visi dan misinya. Saya sebagai calon ketua OSIS dan rekan saya sebagai wakil calon ketua OSIS di sini memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk berkreativitas, berinovasi dan berprestasi di berbagai bidang dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Dan kami mempunyai misi yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa di segala aspek. Yang kedua, meningkatkan minat dan kreativitas siswa melalui OSIS untuk membentuk karakter yang aktif dan disiplin. Yang ketiga, mengapresiasi dan mengevaluasi kinerja OSIS dengan kader yang mampu bekerja sama. Yang keempat, menjadi jembatan aspirasi siswa kepada guru sekaligus mengaktifkan informasi di laman sosial media sekolah. Yang kelima, pengembangan dan peningkatan kinerja OSIS di tahun sebelumnya. Oke, tapi gimana kalau kita lanjut dulu ke visi misi paslon 02 nih? baiklah, kalau di sini kami sebagai paslon 02 memiliki visi dan misi. Visi kami ialah menjadikan OSIS SMA Negeri 3 Painan sebagai wadah dalam menggerakkan serta menampung kreativitas dan inovasi siswa dengan kinerja yang baik, aktif, disiplin, dan amanah.
Dan adapun misi kami, yang pertama meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampung dan mewadahi bakat dan inovasi siswa serta menghasilkan kader yang berprestasi dalam segala bidang. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang kebersihan sekolah dan lingkungan sekitar. Yang keempat, menerapkan dan melestarikan budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang kelima, meningkatkan mutu kinerja OSIS SMA Negeri 3 Painan menjadi lebih baik, optimal, amanah, jujur, serta profesional. Oke, kita berpindah ke paslon nomor 03. Baiklah, kami dari paslon 03 memiliki visi yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berorientasikan pada masa depan serta terintegritas dalam pelaksanaan tugas. Adapun misi kami yaitu yang pertama, kami akan membentuk dan menjalankan suatu program yang berorientasikan pada kemampuan 4C. Yang kedua, kami akan meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi era Society 5.0. Yang ketiga, kami akan menjadikan OSIS sebagai rekan kerja sekolah dalam melaksanakan segala kegiatan serta memperingati hari-hari besar. Yang keempat, kami akan memaksimalkan pada siswa dalam menjalankan segala kegiatan yang ada di sekolah. Wow, ternyata visi dan misi dari ketiga paslon kita ini luar biasa ya, Hafiz. Ya, betul sekali. Di balik visi dan misi kalian yang luar biasa ini, kami mau tahu juga nih, ada apa sih motivasi kalian untuk jadi ketua OSIS atau wakil OSIS? Kita mulai aja untuk paslon 01. Baiklah, motivasi saya sendiri untuk menjadi calon ketua OSIS yaitu yang pertama, saya ingin menambahkan pengalaman saya, di mana sebelumnya saya tidak pernah menjadi calon wakil ketua OSIS maupun calon ketua OSIS pada masa-masa sebelumnya. Sini dengan menjadi calon ketua OSIS, saya diharapkan bisa menambahkan pengalaman saya dalam berorganisasi OSIS. Kemudian untuk menambahkan dan meningkatkan skill kepemimpinan saya dan jiwa disiplin saya. Oleh karena itu, dengan diharapkan mengikuti calon kandidat ketua OSIS ini bisa terupdate-nya jiwa kepemimpinan dan skill saya. Kemudian melatih keterampilan saya dalam berpublic speaking. Selanjutnya untuk memanajemen waktu. Dengan di sini bisa bekerja sama dan menyukseskan acara-acara dalam program kerja masing-masing dalam segbit OSIS ini. Mungkin itu motivasi saya untuk jadi calon ketua OSIS. Terima kasih. Kalau motivasi saya hampir sama dengan rekan saya sedikit menambahkan motivasi saya ingin menjadi calon wakil ketua OSIS, ingin mengembangkan organisasi OSIS di SMA Negeri 3 Painan, dan ingin menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wow, ternyata motivasinya cukup luar biasa ya. Dan bagaimana sih motivasi dari paslon 02? Baik, kalau di sini yang memotivasi saya sehingga saya ingin menjadi ketua OSIS, selain adanya support dari teman-teman dan juga dari orang tua, pasti di sini dengan menjadi ketua OSIS pasti akan meningkatkan kemampuan kita dalam menjadi seseorang pemimpin. Selain membagi waktu dalam menjadi ketua OSIS ini, nantinya juga akan mengisi waktu luang kita untuk hal-hal yang positif daripada hanya untuk menongkrong-nongkrong yang tidak ada manfaat lainnya. Dan kalau untuk motivasi saya melihat banyak dari inti organisasi sebelumnya keren-keren, dan dari situlah saya ingin menjadi bagian dari tersebut. Dan yang kedua, saya juga ingin mengembangkan pribadi saya untuk berjiwa berkepemimpinan. Nah, paslon nomor 3 gimana nih? Untuk motivasi saya pribadi sebagai kandidat ketua OSIS, yang pertama itu pasti kita memiliki support system dari dalam pribadi kita masing-masing. Selainnya itu, saya ingin mengembangkan bagaimana penerapan kepemimpinan yang baik di dalam organisasi OSIS di Simantripa ini. Selain itu, saya juga termotivasi untuk mengajak teman-teman yang selama ini mungkin belum berminat atau sudah berminat akan tetapi masih belum menerapkan full skillnya di dalam OSIS. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman lebih dalam lagi dalam pengenalan dan penerapan
di setiap agenda kegiatan OSIS. Selain itu, motivasi saya selanjutnya, saya ingin lebih mengembangkan diri saya ke depannya untuk seperti kemampuan percaya diri, kemampuan komunikasi, serta kemampuan kolaborasi dengan seluruh anggota OSIS. Baiklah, kalau untuk motivasi dari saya sendiri tidak jauh berbeda dari pasangan saya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit motivasi dari diri saya. Yang pertama, saya ingin meningkatkan kompetisi dalam diri saya sendiri. Yang kedua, saya ingin meningkatkan kemampuan kerjasama saya sendiri. Yang selanjutnya itu saya juga ingin memajukan OSIS yang ada di SMA Negeri 3 Painan ini. Oh, ternyata motivasi dari ketiga paslon ini dapat disimpulkan itu untuk memajukan OSIS, mantri, dan juga melatih jiwa kepemimpinan ya. Ya, betul sekali. Jadi selain motivasi ini, kami mau tahu juga seperti apa sih pengalaman hidup kalian, prestasi tertinggi pencapaian kalian yang berhasil gitu selama kalian raih, baik itu pada masa di sekolah menengah pertama atau di masa sekolah menengah atas sekarang. Bagaimana Cak? Gimana kalau kali ini kita mulai dari paslon nomor urut 2 nih Hafiz? Baik, di sini yang menjadi prestasi atau pencapaian terbaik saya selama hingga saat ini, ketika waktu SMP itu dimulai ketika saya meraih juara 1 sebagai Olimpiade Sains Nasional di bidang IPS tahun 2019 tingkat kabupaten. Selanjutnya pada masa SMA ini, sebenarnya kalau kita masuk pada bergabung ke dalam keluarga SMA Negeri 3 Painan ini juga dapat dikatakan sebagai pencapaian luar biasa, karena tentu tidak mudah untuk masuk pada SMA Negeri 3 Painan ini. Selain itu, ini juga selama sebelumnya saya juga mendapatkan mengemban amanah untuk menjadi wakil ketua OSIS. Itu juga merupakan suatu namanya prestasi atau pencapaian yang saya raih selama ini. Kalau pengalaman dan prestasi saya belum pernah mengikuti apa itu menjadi sebagai ketua kelas atau apapun di SD. Tetapi pada masa di SMP, saya memberanikan diri untuk memajukan diri mencalon sebagai ketua OSIS sekolah menengah pertama. Dan insya Allah pada saat itu saya terpilih dan saya bekerja semaksimal mungkin. Oke, tapi pengalaman hidup dari paslon nomor urut 3 gimana? Untuk pengalaman dan prestasi saya pribadi, saya sudah mengelompokkannya menjadi 3 bagian. Dan di sini saya harapkan bukan berarti saya menyampaikan untuk membanggakan, akan tetapi saya harapkan kedepannya saya pribadi dan teman-teman semua lebih termotivasi untuk menggapai apa yang diinginkan. Nah, prestasi yang pertama itu yang di bidang religi. Alhamdulillah, saya pernah mewakili Kecamatan Penjurai dalam perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang saat itu diadakan di Kambang. Nah, untuk prestasi saya di bidang akademik sendiri, itu saya alhamdulillah pernah menjuarai lomba Vespa yang diadakan di Semantripa sendiri. Itu merupakan peringkat 2 di cabang lomba IPS. Selanjutnya juara 1 lomba kompetisi Sains Madrasah yang diadakan se-Kabupaten Pesisir Selatan, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 serta mendapatkan peringkat 4 di dalam perlombaan Cendekia Science Competition yang diadakan di Man IC Padang Pariaman, dan itu juga merupakan cabang dari IPS. Dan untuk prestasi dan pengalaman saya sendiri di bidang organisasi, alhamdulillah saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS di MTSN 1 Pesisir Selatan. Selain itu saya juga menjadi salah satu anggota dari organisasi Forum Generasi Emas, serta menjadi kemarin alhamdulillah ditunjuk dari pemilihan sebagai ketua dari Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan masa bakti 2021-2023 yang berada di bawah naungan Dinas Sosial. Baiklah, kalau untuk pengalaman dan prestasi saya sendiri, saya waktu MTSN dulu pernah mengikuti organisasi pramuka, dan saat itu saya juga mengikuti lomba pramuka yang diadakan di Man 2 Pesel. Dan pada saat itu organisasi saya mendapatkan peringkat harapan 1 di bidang pioneering dan mendapatkan peringkat juara 2 di Yel-Yel. Mungkin sekian dari saya. Jadi pengalaman hidup dari paslon 02 ini cukup unik ya. Iya. Dan juga cukup banyak ya Hafiz. Yang awalnya dari IPS Ternyata ke IPA. Itu jadi pengalaman baru dalam kehidupan. Gimana nih kalau paslon nomor 1 itu pengalaman hidupnya kayak mana nih?
Kalau saya sendiri, pengalaman hidup saya dan prestasi-prestasi saya itu dimulai dari saya SMA ini juga pernah mendapatkan medali perak dalam Olimpiade Matematika Pusat Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Kemudian saya juga pernah mendapatkan medali perunggu dalam Olimpiade kontes terbuka Olimpiade Matematika yang diadakan oleh tim Olimpiade Matematika Indonesia. Kemudian saya juga pernah mendapatkan top masuk dalam kategori top 22 besar Casio Maths Education state tingkat provinsi Sumatera Barat. Kemudian mungkin saya banyak berkecimpung di dalam akademik dan kali ini saya juga berrelasi ke dalam dunia organisasi. Mencoba pengalaman baru ya Dok. Betul, benar sekali. Kalau pengalaman dari saya, alhamdulillah pada waktu MTS saya dipilih menjadi ketua OSIS di Mungku-Mungku. Pada waktu itu saya menjabat sebagai ketua OSIS, dan pada waktu itu saya menjabat sebagai ketua OSIS ada pengalaman saya, sebuah cerita itu sangat menyedihkan bagi saya karena itu pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya karena saya membuat satu sekolah. Maksudnya membuat satu sekolah ini gimana? Di sekolah saya sekolah di MTSN 2 Mungku-Mungku yang di luar, dia sekolahnya terbagi menjadi dua, ada yang di dalam sama yang di luar. Maksudnya saya membuat sekolah baru ini, saya waktu itu saya ada rapat dengan kepala sekolah. Saya berbicara kepada kepala sekolah, Pak, kenapa setiap ada acara besar kami selalu ke MTS dalam? Bapak kepala sekolah menyebut karena di MTS dalam mempunyai fasilitas yang sangat baik daripada MTS luar. Karena itulah saya memberikan saran kepada kepala sekolah, kenapa tidak di MTS luar saja ada acara besar, Pak? Kepala sekolah itu menyarankan kepada yang di atas untuk membagi sekolah itu menjadi satu sekolah, yang di luar menjadi sekolah sendiri, yang di dalam menjadi sekolah sendiri. Karena pada waktu itulah saya mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Membentuk sekolah dengan diskusi, wow. Jadi kelihatannya para paslon ini mukanya terlalu tegang-tegang ya. Relax aja, kita ketawa-ketawa aja. Kita masuk ke ranah yang agak gitu lah pokoknya ya. Kita semua ini tahu loh, para paslon ini kan cowok-cowok semua ya, dan terkenal ganteng-ganteng gitu di Sumatera ya. Jadi ada beberapa request dari beberapa audiens nih. Mereka itu ingin tahu seperti apa sih tipikal cewek idaman dari setiap paslon ini. Gimana nih, Pis? Kita mulai dari paslon nomor berapa nih, Pis? Nah, nampaknya kita akan ke paslon 03 aja dulu karena nampaknya itu udah ceria-ceria, kakak udah tahu ya kan. Kayak udah terpampang gitu ya, Pis. Kalau menurut saya pribadi, untuk kriteria itu sebenarnya merupakan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Karena untuk saat ini kita masih berfokus pada sekolah, oleh karena itu sebaiknya pada kali ini kita masih berfokus pada pelajaran karena masih banyak masa depan yang harus kita lalui. Nah, untuk kriteria sendiri mustahil bagi seseorang untuk tidak melihat fisik orang lain. Akan tetapi sebagai manusia yang diciptakan berbeda-beda, tentu seseorang itu dapat melihat sebuah hal yang tidak terdapat di diri orang lain. Oleh karena itu secara fisik itu hanyalah kita pribadi yang dapat menilai orang lain. Sedangkan untuk secara mental saya harapkan saya mendapatkan seseorang yang tentunya solehah, berbakti kepada orang tua, serta dapat menegur serta mendengar keluh kesah saya dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang saya rasakan. Mungkin itu. Di Istiana Luar biasa nanti ya. calon idaman Abdi itu tempat untuk mengadu ya. Dari semua permasalahan. Oke. Kalau
kriteria saya sendiri sudah hampir disebutkan semua oleh Bang Abdi ya kan. jadi satu ini ya bisa dibilang gitu lah. Jadi kalau kriteria saya itu yang pertama udah pasti soleha gitu. Iya. Yang kedua sayang terhadap kedua orang tuanya. Dikarenakan jika dia sayang kepada orang tuanya, otomatis dia juga akan sayang kepada kita. Yang selanjutnya yaitu dia juga memiliki kepribadian yang sangat baik dan dapat mengajarkan hal-hal positif kepada anak-anaknya nanti gitu. Dipikirkan dulu ya kan. Iya. Oke, kita beralih ke paslon 01. Apa sih tipikal idaman? Baik, mungkin kita diciptakan oleh Allah memiliki rasa ya. Benar di sini kita diciptakan berpasang-pasangan. Mungkin pada usia kita saat ini mungkin kita harus berfokus pada masa depan terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan pasti kita mempunyai rasa kepada seseorang. Tentunya saja rasa tersebut kita mempunyai tipe-tipe yang kita idamankan. Di mana tipe idaman saya sendiri yaitu yang pertama benar kata teman-teman tadi, yaitu yang pertama solehah, taat kepada Allah. Kemudian saya tidak memandang fisik maupun tidak memandang fisik dari seseorang, melainkan saya pandang dari hatinya, mana ketulusannya. Dan maksud pandang dari hati ini gimana nih? Ya, pandang dari hatinya gimana ketulusannya, bukan dari tempat pelampiasannya. Kemudian saya juga mencari yang namanya safe frekuensi, gimana pada misalnya tidak mungkinlah kita tidak safe frekuensi, bagaimana dalam menyelesaikan dan curhat dalam suatu masalah, gimana untuk menemukan solusinya nanti. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya, kriteria cewek idaman saya adalah yang pertama adalah soleha, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menerima apa adanya suaminya, yang keempat mungkin sama dengan rekan saya, sefrekuensi. Ya, gimana nih dengan paslon nomor 02? Kayaknya wajahnya tuh udah mempersiapkan banget gitu jawabannya. Sudah sangat mempersiapkan Saya apa yang akan berdoa dijawab. saja. Ya baiklah, mungkin pertanyaan ini salah satu pertanyaan yang sangat sulit saya jawab dari sekian pertanyaan yang pernah saya temui. Kalau sulit nih. Jadi kalau intinya di sini saya tidak ada kriteria khusus, karena kalau sebagai muslim tentulah kita akan mencari jodoh yang seiman. Oleh karena itu orangnya sudah pastilah soleha dan berbakti pada orang tua. Dan kalau untuk masalah itu mungkin kita tidak perlu jauh-jauh karena habis maghrib kan. Kayaknya semua tipikal cewek idaman ini sudah disebutkan oleh saudara-saudara saya ini. Yang pasti kalau untuk tipikal untuk yang akan berkeluarga nanti, yang pasti yang pertama tuh orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang akan membimbing, suatu saat nanti dialah yang akan membimbing anak-anak dari saya. Dan yang kedua itu yang pasti bersikap yang baik, berattitude yang baik. Karena siapa lagi ya nanti kalau bukan dia yang mengajarkan kepada anak-anak saya. Kalau tipikal dari saya tidak banyak-banyak. Tidak banyak ya. Wow, jadi dapat dikatakan tipikal setiap paslon itu pastinya soleha ya. Kalau Hafiz itu soleha atau kafir, Fitz? Ya, kalau tentunya soleha. Tapi jangan sampai suka pada orang sama. Ngomong-ngomong tentang percintaan nih,
Kami mau tahu juga sebesar apa cinta kalian itu kepada SMA Tripa ini. Bukan begitu, Cah? Iya. Untuk pertama bagaimana kita tanya kepada paslon nomor 2. Secinta apa sih kalian sama semantri ini? Apakah cinta kalian ke semantri itu melebihi cinta kalian kepada tipikal Cewek idaman atau Ya, baiklah. Kalau untuk seberapa besar cinta saya kepada Semantripa ini, pastinya tidak akan melebihi cinta saya kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga saya cinta kepada Semantripa ini dikarenakan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk masuk ke Semantripa ini bukanlah hal yang mudah, dan juga jika cinta itu bukan hanya sekedar kepada ucapan, maka di sini saya mencoba untuk membuktikannya dengan berusaha untuk menjadi ketua OSIS agar untuk memajukan lagi SMA Negeri 3 Painan. Oh ya, jadi cinta yang masuk oleh paslon 02 ini tidak hanya menyebutkan tapi juga melakukan gitu. Karena cinta itu butuh bukti. Iya. Kita beralih ke paslon 03. Tentang sebesar apa cinta kalian terhadap SMA Tripa ini? Baiklah, kalau dari kami sendiri mungkin tidak jauh berbeda dari paslon nomor 02 tadi. Yang pastinya kami akan cinta kami kepada Semantripa ini tidak melebihi cinta kami kepada Tuhan. Dan bukti cinta kami yaitu salah satunya kami sangat ingin menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di Semantripa ini untuk memajukan organisasi serta menaikkan nama SMA Negeri 3 Painan ini di daerah Sumatera Barat maupun di daerah seluruh Indonesia. Lalu untuk paslon 01 gimana nih? Secinta apa sih kalian sama semantri ini? Nah, kalau dari kami, cinta apa sih kami pada Semantripa ini? Tentu saja sudah dijawab oleh saudara-saudara saya tadi. Cinta apa sih kami pada SMA 3 Painan ini? Tentu saja tidak melebihi Yang Maha Kuasa. Kami melakukan secinta apa sih kami kepada SMA 3 Painan ini dengan melakukan ke peraturan-peraturan yang ada di SMA 3 Painan dan menjadi wakil dan ketua OSIS di SMA 3 Painan untuk menaikkan organisasi yang ada di SMA 3 Painan ini menjadi lebih baik dan bermutu. Jadi cinta mereka ini cukup untuk membuktikan bahwa memang tulus untuk mencintai SMA Tripa. Hebat. Semoga bisa dibuktikan ya, karena kami para audiens itu butuh bukti dari kalian Ah, nantinya ya. Insyaallah. Iya. Ini nggak butuh kata-kata, butuh bukti dari. Oke, ada beberapa request juga nih dari para audiens. Mereka ini ingin tahu seperti apa sih pandangan dari paslon itu kepada paslon lainnya. Jadi di sini kami ingin nanya kepada paslon 01 nih, gimana sih pendapat dan pandangan kalian terhadap paslon 02 dan 03? Baik, sini pandangan saya sendiri ini ya. Pandangan saya itu terhadap paslon 2, paslon 3 ini mereka ini sangat memiliki daya yang juang yang tinggi, semangat yang tinggi. Mereka ini nampaknya terlihat seperti kadar-kadar penerus bangsa. Amin. Terlihat dari tatapan dan wajah-wajah mereka ini, saya yakin mereka juga pasti untuk memajukan dan dengan tujuan untuk membuat SMA 3 Painan ini lebih baik ke depannya. Mungkin Inilah kita beralih ke 03, paslon 03. Baiklah, untuk pandangan kami sendiri pada pemilu kali ini akan terlihat sangat berbeda ya dari pemilu tahun kemarin, karena seperti yang kita ketahui bahwa pemilu tahun kemarin itu hanya ada 2 pasangan calon dari 2 partai yang berbeda. Nah, pada tahun ini kita merasakan ada yang baru nih di Semantripa, partai baru, pasangan calon yang baru serta kandidat-kandidat yang baru. Nah, pada pertempuran kali ini bisa disebutlah antara kami
di dalam pemilihan pasti bertempur, tapi di asrama pasti akan menjadi teman yang baik. Nah, di sini kami melihat bahwa adanya suatu persaingan yang sangat ketat, yang mana dari masing-masing paslon pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Dan mutlak kita untuk melihat bahwa setiap paslon itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa para masyarakat Semantripa harus memilih dirinya. Oleh karena itu kami dari paslon nomor 3 juga tidak mau kalah menyerah nih dalam mengajak teman-teman yang lain untuk memilih pasangan calon nomor 3. Karena semakin kesini persaingan akan semakin ketat. Oh, sebenar. Demokrasi ya. Oke, kalau menurut paslon nomor urut 2 gimana nih? Kalau menurut paslon dari kami melihat paslon 01 dan 03 sangat keren. Dan tentu pasti ini akan susah bagi kami karena tidak mudah melawan saudara-saudara yang berdiri di depan saya. Dan kalau untuk pemilihan ini kepada audiens cukup berat sebenarnya ini karena semuanya keren-keren. Nah, bagaimana kalau kita lanjut ke paslon 02, apa sih program unggulan yang menjadi pembeda dari periode yang sebelumnya dengan periode kalian sekarang jika kalian itu terpilih menjadi ketua OSIS nantinya? Baiklah, kalau ditanya mengenai program unggulan, di sini kami memiliki beberapa program unggulan. Yang pertamanya yakni adanya GFT, Gadget Free Day, yang mana kami dalam agenda tersebut, dalam event tersebut akan mengususkan adanya suatu hari nanti kita akan terbebas dari pemakaian gadget, karena sekarang kan kita di Semantripa sudah dibolehkan untuk membawa gadget. Untuk mengisi kekosongan hari tersebut, karena kan kita tidak akan memegang gadget, maka nanti kita akan mengadakan kegiatan senam untuk seluruh siswa SMA Negeri 3 Painan, dan insya Allah juga bersama guru-guru. Selain kegiatan senam, kita pasti nanti akan mengadakan kegiatan permainan-permainan tradisional yang mungkin telah pernah dimainkan oleh saudara-saudara sekalian sewaktu kecil. Yang mana sebenarnya tujuan kami dari mengadakan program Gadget Free Day ini sebenarnya agar terbangunnya kebersamaan antara warga SMA Negeri 3 Painan, dan juga bisa seminimalnya bisa merasakan bagaimana hidup sehari itu tanpa gadget gitu. Bisa lebih meningkatkan interaksi antar sesama masyarakat SMA 3 Painan. Dan adapun program kami yang kedua yaitu Instagram Friendship, di mana kita akan melakukan siaran langsung bersama OSIS dari SMA lain, baik di dalam Sumatera Barat maupun di nasional. Di sana kita OSIS SMA Negeri 3 Painan akan mengevaluasi di mana terdapat kekurangan dari OSIS kita, dan di sanalah kita akan memperbaikinya. Gimana kalau paslon nomor 1 apa nih program unggulannya? Kalau ditanya program unggulan, kami juga mempunyai program unggulan yang dimana program unggulan kami yaitu kami ingin membuat satu tim yang namanya tim Kastrat. Ya, kalau ditanya-tanya apa sih tim Kastrat itu? Tim Kastrat ini mempunyai arti yaitu tim kajian isu dan aksi strategis, di mana tim ini berfungsi untuk meliput data-data dan informasi-informasi terbaru yang akan dikumpulkan masing-masing per kelas, seperti itu. Kemudian dalam satu minggu tersebut kami akan mengutus satu kelas untuk mencari informasi-informasi yang mungkin banyak belum diketahui oleh orang lain, di mana informasi tersebut banyak sulit diakses oleh sebagian orang. Sebagaimana kita ketahui kan masing-masing kita sudah mempunyai HP, sudah diperbolehkan membawa gadget kan. Di mana di sini pasti kita juga malas, masing-masing pribadi kita untuk malas mencari informasi-informasi terbaru tersebut. Kebanyakan dari kita untuk men-scroll TikTok misalnya, medsos. Di sini dengan adanya program unggulan ini diharapkan kami juga
bisa mengupdate informasi terbaru dan akan kami riset informasi tersebut sehingga banyak untuk meningkatkan literasi siswa SMA Negeri 3 Penan ini. Dan hasil riset tersebut akan kami upload ke Instagram atau media sosial sekolah dan akan kami koordinasikan dengan pembina organisasi dan Departemen Kominfo. Dengan tujuan ini diharapkan semoga siswa SMA Negeri 3 Penan ini meningkatnya daya literasinya dan tidak lagi untuk bermalas-malasan membaca informasi terbaru, karena dengan adanya informasi ini kita akan lebih tahu dan lebih dalam luas relasi kita mengenai dunia luar ini. Selain itu kami mempunyai program unggulan yang bernama Jumat Bersih. Di sana kita mengumpulkan semua siswa memilih sampah-sampah yang ada di SMA 3 Painan sebelum CS yang membuang sampah tersebut. Meringankan kerja CS. Kenapa? Karena di Aspa banyak sekali sampah yang berserakan, yang tidak mau piket kamar, itu sangat mengganggu sekali, adanya nyamuk yang membuat terjadinya penyakit. Maka di sini kami membuat program itu agar untuk menjaga kesehatan SMA 3 Painan dan kebersihan dari SMA 3 Painan tersebut. Wah, ternyata ya program dari Capaslon ini memang benar-benar terlihat sangat luar biasa dan berbeda dari periode yang sebelumnya. Iya. Mantap. Ini juga salah satu pertanyaan dari para audiens. Jika kalian terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih, apa sih kriteria dari anggota-anggota kalian? Ya. Kalau menurut Hafiz, kita mulai dari paslon berapa, Hafiz? Paslon 01. Baik, kriteria untuk menjadi anggota OSIS ini tentu saja sebelum untuk masuk sebagai anggota organisasi ini kami akan menyeleksikan terlebih dahulu secara profesional tanpa adanya mandang bulu, di mana misalnya seseorang ini mendukung kita, otomatis kita langsung merekrutnya untuk masuk anggota OSIS. Itu tidak demikian. Kami akan menyeleksi dengan penuh ketat dan profesional, sebagaimana dengan kemampuannya untuk dalam berorganisasi, dan juga kami akan menyeleksikan semampu kami dengan berkoordinasi dengan pembina OSIS. Di sini dengan terseleksinya anggota-anggota baru tersebut, kami berharap juga kepada teman-teman anggota baru tersebut supaya bisa untuk bekerja sama dan berkolaborasi sesuai dengan bidang dan departemennya masing-masing. Kemudian bisa untuk bekerja sama dalam menyukseskan program-program kerja yang telah dipersiapkan tersebut. Dengan demikian, tingkat kedisiplinan siswa SMA Negeri 3 Penan ini akan menjadi lebih baik ke depannya dan untuk menjadi contoh dan cerminan juga bagi siswa-siswa lainnya. Oke, kita berpindah ke paslon 02. Baiklah, kalau di sini kami dalam menyeleksi anggota kami, sudah pastinya kami akan melakukan penyeleksian secara profesional. Dan kembali lagi dalam visi dan misi kami dalam guna untuk mewujudkan OSIS yang baik, aktif, disiplin, dan amanah. Tentu saja anggotanya adalah, kalau secara umum pasti adalah orang-orang yang mau bekerja dan pastinya berkompeten. Karena banyak orang yang berkompeten, namun sangat sedikit orang yang mau benar-benar untuk bekerja. Oke, selanjutnya untuk paslon 03. Baiklah, jika kami terpilih nanti sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, tentunya kami sudah menyiapkan kriteria kepada calon anggota yang ingin kami masukkan ke dalam organisasi OSIS ini sendiri. Nah, kami ini sangat mendukung yang namanya 4C. Nah, dengan demikian otomatis kami akan menyeleksi setiap siswa SMA Negeri 3 Painan yang ingin mencalon sebagai anggota organisasi OSIS. Kami harapkan memiliki kemampuan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan kreatif. Mengapa hal ini sangat demikian? Karena di dalam OSIS kita harus berkolaborasi dengan orang lain.
Di dalam OSIS kita harus mampu menyampaikan ide yang ada di dalam pikiran kita kepada orang lain. Di dalam OSIS kita harus mampu kreatif dengan melihat hal-hal yang apa yang baru di sekitar kita. Serta di dalam OSIS kita harus dapat berpikir secara kritis karena nantinya akan banyak tanggung jawab yang akan kita emban di dalam OSIS sendiri. Serta yang paling kami harapkan adalah kami mendapatkan anggota OSIS yang benar-benar berkompeten serta berdisiplin dan bertanggung jawab atas jabatan yang nantinya akan kami berikan. Dan ada juga untuk pertanyaan yang terakhir untuk ketiga paslon kita pada hari ini. Apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan untuk ke tim pendukung kalian, untuk warga SMA Tripa, serta moto paslon dari kalian? Bagaimana kalau kita mulai dari paslon ke-1 aja? Ya, oke. Oke lah, baik. Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan ini, janganlah pernah untuk ragu untuk memilih, dan jangan pernah golput untuk memilih, karena yang memilih tersebut juga menentukan pemimpin kita untuk kedepannya dan untuk kemajuan sekolah ini juga dan untuk organisasi OSIS ini juga. Di sini pesan yang saya sampaikan yaitu silahkanlah pilih yang mana sesuai dengan apa yang menjadi saudara dan teman-teman yakin untuk dipilih. Bahwasanya tentu saja kami juga tidak akan memaksakan teman-teman untuk memilih siapapun dan dari manapun. Di sini kita secara sehat untuk juga untuk tujuan tercapainya tujuan sekolah dan tujuan organisasi ini. Semoga dengan adanya demokrasi ini semakin berkembangnya sekolah ini dan semakin tingkatnya demokrasi sekolah ini menuju bertaraf nasional maupun internasional. Dengan adanya demokrasi yang sehat ini, semakin kerjasama kita terjalin dan kolaborasi kita semakin hebat ke depannya. Untuk paslonnya apa nih? Kami dari pasangan calon nomor urut 1 dari Partai Gapatri memiliki moto pilihan tepat Semantripa hebat. Jangan lupa pilih nomor urut 1. Kita lanjut ya ke paslon 02. Pesan yang ingin disampaikan serta moto paslon dari 02. Baiklah, menyambung dari apa yang dikatakan oleh paslon 1 tadi. Janganlah kita menjadi pemilih yang golput. Selain itu di sini saya juga ingin menyampaikan pesan bagi nantinya pemimpin yang terpilih. Tolonglah jadi pemimpin yang mengayomi dan tetaplah jadi orang yang rendah hati. Mungkin itu untuk pesan bagi kita bersama. Mungkin itu pesan yang saya sampaikan. Kalau untuk pemilih, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan pendapat kalian. Untuk moto dari paslon 02 itu sendiri apa sih? Baiklah, kalau kami sebagai paslon 02 di sini kami memiliki moto semangat dalam mengabdi, Setia dalam berintegrasi. Oke, kita lanjut ke paslon terakhir, paslon 03. Baiklah, pesan kami di sini yang pertama itu kepada khususnya pendukung kami. Kami harapkan kepada pendukung kami, dukunglah kami secara baik-baik serta tidak melakukan namanya pemaksaan terhadap pemilih yang lain. Dan kepada setiap pemilih sama seperti paslon 1 dan 2 tadi, kami harapkan pilihlah sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing karena pemimpin yang hebat lahir dari pemilih yang cerdas. Nah, dengan demikian dapat kita artikan bahwa demokrasi sangat sehat di Semantripa ini. Dan kedepannya kami harapkan jika salah satu dari kita terpilih menjadi pemimpin, maka diharapkan memang benar-benar berkinerja dan tidak melakukan pembeda-bedaan terhadap masing-masing anggota OSIS. Moto kami sendiri dari paslon urut 03 adalah OSIS berintegritas, majukan siswa, jayalah Semantripa. Di sini saya juga ingin sedikit menambahkan pesan. Mungkin kepada pendukung kami di sini mungkin kawan-kawan akan setuju. Di sini kami ingin berterima kasih kepada tim sukses kami yang mana telah bekerja dengan sangat hebat dan keras,
yang mana telah mendukung kami di balik layar sehingga hingga saat ini kami bisa berada maju sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Iya. Dan kami mewakili audiens ya. Semoga kalian menang. Amin. Salah satu yang Nah, apakah masih ada tambahan dari paslon 01? Kayaknya mau bicara. Yang juga mewakili dari teman-teman sekalian. Terima kasih banyak yang telah mendukung kami sehingga kami bisa berjuang dan memiliki semangat terus-menerus untuk kemajuan OSIS ini, untuk terlaksanakannya tujuan sekolah ini. Terima kasih banyak kepada anggota Partai Gepatri khususnya ini dan teman-teman yang telah mempercayai kami untuk maju dalam kandidat pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 3 Penan ini. Paslon nomor urut 3 Ya. apakah ada pesan lagi? Untuk kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendukung kami dari Partai Gerakan Pelajar Semantri IPA karena kami lihat teman-teman itu sangat bersinergi dalam mendukung kami. Contohnya saja teman-teman rela menghabiskan suaranya, waktunya, tenaganya dalam debat masing-masing pasangan calon kemarin. Itu adalah suatu apresiasi yang dapat untuk kami untuk maju ke pemilihan nanti. Semoga dengan adanya bincang-bincang santai kita pada kali ini, para audiens itu udah yakin nih mau pilih paslon nomor berapa. Dan pesan dari kami sebagai host ya untuk para paslon, jika kalian gagal dalam pemilihan OSIS kali ini, jangan menyerah, yakinlah ada suatu kedudukan yang lebih tinggi yang akan kalian dapatkan setelah itu. Oke, untuk para audiens semoga kalian dapat menentukan paslon yang ingin kalian pilih. Terima kasih untuk integritas kalian yang mau mendengarkan semua pembicaraan kami ya pada kali ini. Mohon maaf bila ada